One block di Minecraft. Normalnya kita nge-spawn di atas satu blok ini. Lalu ketika kita hancurin bloknya, blok ini akan meregenerasi kembali. Dan sampailah aku di momen seperti ini. Oke. Wahai diriku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Sampai-sampai aku juga bertemu dengan monster seperti ini. Langsung aja, mari kita mulai perjalanan 100 hari di One Block Minecraft kali ini. Di sini aku mau kasih tahu dulu kalau aku itu karena download map jadi nggak bisa aku setting ke hardcore. Yap, kurang lebih mari kita lanjut. Seperti biasa kita nge-spawn di atas blok grass block ini dan hari dimulai hari ke-13. Kemungkinan itu adalah hari kreator membuat map ini. Jadi hari ke-100 ada di hari ke-113. Let's go. Langsung aja kita hancurin sekarang. Di sini itu ada 13 fase dan ya early yang bagus aku kehilangan satu rekanku. Kurang lebih di sini aku lebarin dulu platformnya. Kurang lebih aku mendapatkan sapi di sini. Sapi mushroom ini tuh nice banget sih. Dan akhirnya kita mendapatkan rekan kedua yaitu aku namain Wilson Losiento. Dan akhirnya di sini aku mendapatkan chest. Isinya cukup bagus. Di sini aku mendapatkan sapling dan beberapa sayuran. Aku taruh chestnya dan aku taruh-taruhin dulu barang-barang pentingnya. Siapa tahu aku jatuh kan gitu. Di sini itu aku ingin menunggu grass block ini menyebar dulu grassnya. Jadi ya akan aku tunggu deh. Selagi menunggu aku ngebuat tools dan sampai hari hujan pun grassnya masih belum nyebar. Sayang sekali ketika aku AFK di sini Wilson jatuh. Ya ampun, itu di bawah sana dia early yang bagus banget lagi, dia nyoba naik gitu loh ke sini bareng aku gitu. Ya udahlah. Di sini aku terus menunggu grass blocknya agar dia menyebar. Grass blocknya nggak menyebar, tapi ya untungnya pohonnya numbuh sih. Jadi aku langsung aja ambil-ambilin dan aku perbesar pulaunya. Di sini aku terus grinding dan membuat tools baru. Lalu hewan-hewanku sudah cukup banyak di sini. Dan aku mendapatkan chest yang isinya ini. Bone meal di chest itu sangat membantuku untuk mendapatkan banyak kayu. Dan yap, aku terus grinding kayu dan grinding kayu. Langsung saja di sini aku ngebuat slab dan aku perbesar lagi wilayahku. Di sini aku ngebuat 2 platform baru, yang satu untuk tanaman dan yang satu lagi adalah kandang. Di sini 2 platformnya sudah jadi, tapi kayunya masih kurang sih. Setelah mendapatkan beberapa kayu, kandangnya pun akhirnya jadi di sini. Aku pun terus lanjut lagi ngancurin dan mendapatkan sapi. Let's go. Aku pun langsung giring aja masuk. Lagi lanjut ngancurin, aku pun terus menemukan hewan-hewan yang aku butuhkan. Dan perlahan aku menemukan satu ayam lagi. Tentunya di sini aku mendapatkan sapling baru dan ini nice banget. Lalu aku putuskan untuk membuat platform baru dan di sini untuk menanam. Malamnya pun aku mendapatkan sapi merah lagi. Lalu aku mendapatkan pigi di sini. Let's go. Lah, tapi ini anaknya keluar, ya udahlah. Karena aku sudah punya spruce sapling, di sini aku buat 2 kali 2 blok. Lalu entah kenapa jamurnya ini menyala gini dan ya di sini dombanya mau keluar gitu loh. Di sini cukup menyebalkan yang dimana hewan-hewannya itu keluar mulu. Ya, ketika aku masukin satu ada aja yang mau keluar gitu. Ini benar-benar IQ mereka. Entah kenapa ini sapinya alamak, ayolah. Oke, sekarang malah piginya mau keluar. Oke, aku harus sabar sih. Nah akhirnya masuk. Let's go. Oke, aman. Aku pun lalu mendapatkan chest yang isinya roti dan water bucket. Ini itu nice banget. Lalu aku lanjut ngancurin lagi. Dan di sini aku mendapatkan iron ore yang dimana batu aja belum. Dan somehow di sini ada zombie. Aku hampir aja mati di sini, tapi dengan skillku aku kurang lebih selamat di sini. Enggak sih, ini hampir mati sih sebenarnya. Di sini itu aku mendapatkan diamond ore, tapi aku nggak bisa ngancurin. Pastilah aku iron aja belum dapet, bahkan batu. Dan akhirnya aku mendapatkan batu setelahnya. Entah error atau gimana, tapi ya untungnya setelah grinding aku mendapatkan banyak chest dan pakaian baru. Let's go. Dan di sini aku mendapat helm baru. Mantap sekali. Ya menurutku aku harus ngebuat platform yang lebih gede lagi sih. Ini ruang kerjaku masih sempit banget. Jadi di sini aku langsung aja ngebuat dan tidak terduga di sini ada creeper. Alamak, dasar emang.
Untung aja di sini aku nggak terlalu kehilangan banyak item dan aku lanjut lagi grinding dan memperbaiki. Lalu di sini aku memperbanyak waterku dengan cara bone meal bagian bawahnya. Jadi ya aku dapat infinite water sih di sini. Agar kejadian tadi tidak terulangi kembali, aku pun langsung mengasih pagar dan spruce sapling ini berguna banget sih nantinya. Yap, dengan begini pagarnya pun harusnya aman di sini. Nggak lupa juga aku tambahin air biar makin aman. Let's go. Di sini aku terus grinding lagi dan udah sampai di fase cave. Akhirnya ini itu kayaknya fase mangrove swamp deh. Dan ya aku dapat diamond di sini. Nggak tahu ini chest dari mana, tapi ya let's go lah. Selagi terus ngancurin dan terus ngancurin, aku pun mendapatkan loot yang cukup bagus. Dan mantep banget rasanya aku dapat chest yang isinya sama semua, gold, diamond, iron, gold, diamond, iron. Dan akhirnya ini adalah fase yang baru. Kalian bisa lihat detikan di bawah itu menandakan fase yang baru. Oh ya, di sini aku mendapatkan beberapa diamond sama gold yang tadi, kurang lebih totalnya segini. Di sini pohon spruce-nya sudah numbuh, aku langsung hancurin. Lalu aku mendapatkan chest pertama isinya snow block. Ini itu berguna banget untuk blok baru dan ada anak villager di sini. Let's go. Karena aku mendapatkan material untuk membuat snow golem, jadi langsung aja aku bisa membuat snow farm di sini. Di sini aku pakai mood dan juga langsung aja snow golemnya telah jadi. Ini bagus banget karena salah satu blok baru jadinya dan ya aku kurang lebih farming ini dan ngebuat banyak banget shovel dari sini dan hingga hancur-hancur banyak di sini. Dengan blok baru ini aku bisa ngebuat outline yang cukup bagus. Jadi ya baseku itu terlihat lebih indah lah. Dan di sini aku kira shovelnya bisa digabung 4 gitu loh. Ternyata nggak bisa, harus 2 dan 2. Dan di sini aku langsung saja menculik, maksudku mengambil dan menyelamatkan anak desa ini. Di sini aku menemukan satu partnernya lagi, aku langsung selamatkan dan aku lanjut ngancurin lagi fase ini. Aku mendapatkan beberapa chest yang cukup berguna di sini. Dan sekarang questku adalah ngebuat rumah villager. Karena ya aku rasa kan sangat berguna, terutama barang-barang yang mereka trade. Di sini itu ada lamanya wandering trader, tapi orangnya nggak tahu kemana. Dan platformnya pun sudah jadi, tinggal outline-nya. Di sini kurang lebih aku terjatuh dan ya aku nge-pause gamenya, aku nggak tahu harus ngapain lagi dan kurang lebih aku langsung mati di sini. Aku pikir aku tidak kehilangan apapun, tapi aku kehilangan banyak wool yang telah aku dapatkan. Di sini diamondnya aku pakai untuk membuat diamond pickaxe dan ya aku akhirnya grinding lagi untuk niatku mendapatkan lava dulu sih. Tapi ya di sini aku masih belum dapat. Lalu kurang lebih di sini aku membuat shield dan aku melanjutkan miningku hingga mendapatkan beberapa diamond lagi. Tanpa sadar, akhirnya aku sudah di fase selanjutnya. Tentu saja di sini aku tidak lupa untuk grinding bahan-bahan untuk membuat rumah villager. Dan di tengah pembangunan rumah, aku pun melihat ada wandering trader, tapi barangnya kurang menarik untukku. Aku pun langsung melanjutkan dengan desain yang telah aku tentukan dan aku kekurangan bahan di sini, tapi untungnya semuanya berjalan dengan baik. Hingga di momen ini ada banyak zombie yang datang. Aku pun cukup kewalahan dan khawatir bila penduduk desa ini diserang. Tapi untung saja entah kenapa nggak diserang gitu. Tapi ya udahlah, bagus sih. Dan di sini dari kejauhan aku melihat sesuatu dan ya aku rasa ada sebuah pertarungan antara kedua monster ini yang dimana kayaknya nggak bakal berakhir sih. Jadi ya kurang lebih karena rumahnya telah jadi, aku pun memasukkan para villager ini dan akhirnya rumahnya pun telah siap. Yap, dengan pintu ini rumahnya pun officially jadi. Let's go. Interiornya sendiri ya dalamnya masih belum ada apapun. Karena kejadian tadi aku pun menutup lubang ini yang tadinya aku niatkan untuk cobblestone generator. Dan kita masuk ke fase yang dimana banyak tanaman di sini. Terus juga banyak iron. Nice banget di sini.
Karena aku mendapat dedaunan, aku pun menggunakannya sebagai hiasan. Dan di sini ada mushroomnya bercahaya gini, keren banget. Kurang lebih aku terus grinding dan mendengarkan musik. Ya, kalau kalian suka musiknya, ya oke. Aku sih enggak. Aku pun terus grinding hingga mendapatkan lava. Itulah niatku sekarang. Jadi aku terus saja ngancurin dan bertemu dengan zombie. Aku pun terus mendapatkan barang-barang yang sangat berguna hingga aku mendapatkan buding ametis. Ini itu suatu barang yang cukup berguna deh. Dan ada axolotl di sini. Let's go. Kurang lebih di sini ada fase Ocean Monument yang dimana agak menyebalkan sekali nantinya. Oh, ada kura-kura di sini. Let's go. Dan di sini aku mendapatkan channeling. Ya, aku nggak mau jadi Zeus sih. Dan di sini ada Guardian, ini nyebelin banget asli. Saat aku shield pun damage-nya tetap masuk gitu. Aku pun langsung lari ke rumah villager dan kurang lebih aku dari sini manah-manahin dia. Dan ini Guardian yang kedua. Lalu ini yang ketiga. Di sini airku hilang karena ada ini Guardian yang cukup agak nyebelin sih, yang dimana dia keluar karena nggak ada air gitu. Dan aku langsung aja ngehajar dia. Aku kira dia akan menyerang ternak-ternakku, ternyata enggak. Dan aku hajar, tapi sayang sekali. Di sini betapa 5000 IQ-nya aku nge-TB damage-nya gitu. Dan ya alhasil ini Guardian yang ke selanjutnya. Dan BTW aku dapat trident pertamaku. Let's go. Di sini aku terus grinding dan mendapatkan spawn egg Guardian-nya, buset. Dan ini Guardian yang ke 1000 enggak. Kurang lebih di sini banyak banget Guardian yang nge-spawn dan terus nge-spawn, dan pada akhirnya inilah buku-buku yang aku dapatkan. Akhirnya aku pun tiba di fase selanjutnya. Dilihat dari sini ini adalah fase Nether, jadi aku langsung amankan semuanya. Dan yap, akhirnya aku akan mendapatkan lava. Itulah pikirku. Untung saja karena pagar ini aku jadinya aman, dan di sini aku mendapatkan loot-loot dari Nether. Tapi sayang sekali bloknya ngeglitch gitu ketika nge-spawn lava, dan alhasil aku nggak mendapatkan lava gitu loh. Sayang sekali. Sekarang aku sudah di fase mansion dan iya aku nggak dapet lavanya. Jadi kurang lebih sekarang planningku untuk ngebuat platform baru dan ngebuat kandang. Let's go. Bro, ini datang dari mana dia? Nge-spawn dari mana coba? Mantep. Oke, nice. Akhirnya untuk outline-nya sudah jadi. Tinggal isinya. Platformnya sudah jadi. Tinggal kandangnya sekarang. Di sini aku menyimpan X yang sudah sekarat dan ya aku ngebuat yang baru. Lalu aku langsung saja ngebuat kandang untuk hewan ternakku. Dan akhirnya kandangnya pun telah jadi. Di sini seperti ini untuk tampak depannya, dan untuk tampak sampingnya seperti ini. Aku tinggal ngegiring aja hewan-hewan ini. Let's go. IQ mereka ternyata lebih tinggi dari yang aku kira. Jadi aku sedikit kerepotan, tapi aku berhasil mengarahkannya. Dan selanjutnya adalah sapi di sini. Dan entah kenapa yang sapi ini the best banget sih. Nah, tinggal aku pisahin aja. Set, mantep. Dan sapi yang ini juga. Dan selanjutnya ayam. Agak lama sih, tapi untungnya berjalan dengan lancar. Lalu di sini aku tinggal ngebuat ladang. Oh iya, BTW kenapa dombanya nggak ada? Itu udah mati karena ada wolf yang nge-spawn. Dan ya di sini aku kekurangan dirt, jadi aku hancurkan dirt yang di deket-deket sini. Dan ketika aku pergi, aku beruntung banget di sini ada domba dan piggy yang nge-spawn. Sebelumnya udah kayak ada yang nge-spawn gitu, tapi ya kayak aku nggak peduli gitu. Abis itu ternyata pas ku tunggu-tunggu dapet domba. Dan ya nggak sesuai ekspektasi sih.
Nah, akhirnya mereka masuk, let's go. BTW itu aku kasih grass block dan kaca atasnya agar grassnya itu menyebar dan mereka numbuh lagi bulunya karena makan. Aku pun memberikan air dan pencahayaan di ladangku dan langsung saja. Di sini prosesku untuk ngebuat mob grinder. Let's go. Secara efisiensi sebenarnya penggunaan dari trapdoor kurang sih. Aku lebih suka coral, tapi ya aku masih belum punya bahannya. Setelah berhasil membuat itu, aku pun langsung menggunakan budding ametis ini. Kita lihat, oh iya ternyata numbuh, nice banget. Bisa menjadi farming sekarang. Oke, sekarang adalah fase selanjutnya. Aku nggak tahu sih fase apa ini. Selagi menunggu, aku pun membersihkan sekitaran pulau dan sudah kuduga. Ini adalah fase deep dark. Jadi ya aku harus mengubah ini semua menjadi tempat yang aman. Ini according to my plan. Dan isi chestnya ini mantep banget. Isinya ada 5 god apple. Ini OP banget, asli. Ya, jadi kurang lebih ngambil blok itu alamak. Itu bodoh sih, bentar. Maksudku kayak gini nih. Nah gitu, jadi kita aman. Dan bertemulah diriku dengan sang monster ini. Ini aku nggak tahu harus ngapain. Sebenarnya planningku biar dia tuh jalan gitu terus jatuh gitu, tapi ya dia malah kepalanya kena sama baloknya. Jadi ya kurang lebih aku aman di sini. Ya sekarang aku cuma harus nunggu sih, dan ya dia karena lama menunggu, aku pun langsung mana-manahin aja dan sampai arrowku ini bener-bener habis di sini. Dan akhirnya kita lanjut fasenya lagi. Mantap, itu dia ngambil item yang nggak kayak tadi. Isi chestnya OP banget asli. Lah ini bocah ngapain ini? Itu according to my plan. Nah, kurang lebih mari kita lanjut. Ini adalah warden yang kedua. Lagi-lagi aku harus menunggu dia mati dulu. Ya, oke lah. Selagi menunggu, aku pun farming di sini. Ya, lama banget sih. Sumpah, arrowku udah habis di sini, jadi aku nggak tahu harus ngapain lagi. Dan ini warden yang ketiga. Bener-bener banyak banget. Jadi ya, selagi menunggu, aku pun AFK sebentar, menunggu dia mati. Di sini aku pun terus mendapatkan chest, dan tiba-tiba ini fase yang selanjutnya. Bukan bedrock yang muncul, tapi langsung fase selanjutnya. Ini bukan aku yang ngancurin mapnya kok, tapi saya. Dia ngeglitch gitu BTW, jadi kayak langsung hancur gitu aja. Bukan bedrocknya tapi blok yang lagi random kepilih gitu loh. Jadi kayak bedrocknya nggak kepilih gitu. Dan udah ada end portal di bawah, tapi kita nggak langsung ke situ sih. Aku melakukan kesalahan yang sama, tapi ya udahlah. Dan di sini ada shulker, lumayan boxnya. Ada enderman juga, lumayan ender pearl-nya. Let's go. Di sini amethystku sudah numbuh dan ada shulker di sini. Isinya ini mantep banget. Ada feather falling dan juga Battle of Experience. Let's go. Dan di sini aku terus farming dan mendapatkan banyak shulker di sini. Ini mantep banget lootnya. Jadi ya, tapi kadang banyak shulker juga sih. Aku juga kerepotan sih. Tapi berkat itu aku pun mendapatkan banyak lootingan. Di sini aku membuat anvil, lalu aku mengenchant pickaxe-ku dan untuk mendapatkan fortune 3. Jadi kalau ada ore gitu aku bisa dapat lebih banyak gitu. Di sini aku terus ngancurin dan mendapatkan obsidian. Di sini artinya aku bisa ke nether. Dan di sini aku terus mendapatkan loot yang OP banget, sumpah. Di sini aku masukin dulu villager yang ada dan dapat loot yang bagus banget, sumpah. Ini ada unbreaking dan juga loyalty. Terus di sini ada elytra. Artinya aku nggak perlu ke DN untuk mendapatkan elytra ini. Enggak sih, bersanda, aku bakal ngalahin nether dragonnya kok nanti. Nah, kurang lebih di sini aku terus mining obsidiannya. Ya, aku membuat sword diamond. Di sini ada shield dengan enchanting lain. Dan di sini aku mau bersihin pulauku dulu karena lihat ini daunnya ada di atas sini, terus juga ada pohon-pohon kayak gini. Buset, ini harus aku pindahin sih. Di waktu yang sama, karena aku mendapatkan buku-buku bagus, jadi aku mau nge-enchant bauku sampai maksimal. Tapi sayangnya di sini levelku terus kurang. Sampai ini 29 level, buset. Ya, ini
Snow golemku mati karena warden pada saat itu, tapi ya udahlah. Kurang lebih di sini aku coba naikin levelku tapi belum cukup, dan di sini aku langsung saja membuat portalku dan grinding sebentar. Di sini itu ada wandering trader tapi dia baik sekali kepada hewannya. Buset. Ya udahlah. Akhirnya dengan obsidian terakhir aku pun bisa ke Nether. Let's go. Dan ya, saatnya kita menuju ke bawah untuk mengambil lava. Oke, aman sih, harusnya lewat sini. Kurang lebih di sini aku ngambilin quartz juga, siapa tahu aku butuh ke depannya. Dan akhirnya aku sudah sampai di bawah. Saatnya aku bisa ngebuat cobblestone farm. Setelah jadi langsung aja aku mau AFK-in dengan banyaknya stone pickaxe yang sudah aku siapkan. Let's go. Dan ya, alhasil aku mendapatkan kurang lebih banyak sekali ini. Ini cukup banget sih untuk ngeduplikasi dirtku. Jadi mantep banget. Islandku sudah cukup rapih, tapi aku butuh snow lagi. Jadi aku putuskan untuk membuat snow golem farm. Lebih tepatnya snow farm sih. Dan ya, alhasil ini sudah bekerja. Jadi ketika aku di tempat lain, ini terus bekerja untukku tanpa henti. Let's go. Walaupun 1 detik 1 snow block, tapi lumayan banget. Saatnya kita ngehias. Hiasan pun telah selesai, dan di sini aku mendapatkan udah hampir 4 stack lebih. Ini mantep banget sih. Dan ya, matiinnya manual sih kayak gini kalau aku mau matiin, karena redstone-ku nggak banyak. Jadi ya nggak apa-apa lah. Di sini aku juga tidak lupa dengan sugarcane farm, dan aku farming juga untuk mendapatkan banyak hal. Dan ya, maka dari itu karena aku sudah mendapatkan material yang cukup banyak, mari kita ngebuat platform baru untuk tanaman pohonku. Yo, ini banyak banget shulkernya di bawah sini loh, bikin nge-lag, buset. Aku harus ngekill semuanya dan akhirnya sudah bersih. Mari kita lanjut lagi. Sebelum itu aku mau almetis lagi sih. Ini lumayan loh. Lagi-lagi aku ngebuat X baru dan akhirnya platformnya telah jadi. Di sini aku bisa langsung saja. Pertama ya aku harus masak dulu sih, dan aku ngebuat ruangan smelter dulu. Setelah jadi, cobblestone-nya bisa kugunakan untuk duplikasi nantinya, duplikasi dirt dengan cara kita akan masak dulu menjadi stone, lalu kita akan combine dengan moss block. Ya, daripada tempat ini nganggur, kurang lebih aku jadiin sumur aja, jadi aku mendapatkan air yang tak terbatas di sini. Stone-nya pun telah jadi beberapa. Let's go. Dengan kombinasi ini, aku pun bisa mendapatkan moss block yang banyak. Dan di sini aku langsung saja menanam pohon-pohonku, dan ketika aku tinggalkan, ini sudah bekerja untukku cukup lama. Nice banget ini hasilnya. Kita recap sedikit lagi. Di sini ada sugarcane farm, ada ladang, dan yap, di sini ada tempat bekerjaku. Ini ada chest room, ada portal, dan di sini ada tempat tanaman pohonku. Di sampingnya aku nggak tahu sih buat apa, tapi kita grinding pohon dulu nggak sih? Di sini kurang lebih aku harus ngebuat one blockku lebih bagus lagi. Let's go. Yap, dengan desain seperti ini kayaknya udah oke sih menurutku. Nice banget ini. Yap, dari jauh juga lumayan lah. Sekarang aku akan menghabiskan waktuku untuk ekonomi villager. Aku butuh armor dan bukunya. Yap, dari domba aku butuh kasur banyak sih. Mungkin nanti aku akan ngebuat kandang buat mereka, kandang yang cukup besar. Jadi aku bisa mendapatkan lebih banyak wool lagi. Di sini aku terus-terus saja ya. Itu urusan mereka sih. Jadi ya, kalian bisa lihat sendiri di sini potatonya slow motion gitu loh karena banyaknya item. Jadi gamenya nggak begitu kuat, tapi let's go. Oke, di sini banyak banget enderman dan aku coba lagi untuk terus grinding dan terus grinding seperti hari-hariku biasanya. Udah saatnya aku ke nether untuk menghabisi. Oh enggak, aku cuma ngambilin gravel dan ya aku mau mempekerjakan villagerku yang baik hati ini. Dan sumpah ini aku nggak bohong, ini first try.
first try dari semuanya aku mendapatkan mending dengan harga 34 emerald. Lumayan. Kurang lebih di sini aku menghabiskan waktuku untuk nge-enchanting, grinding kayu, dan nge-trade dengan villager demi meningkatkan ekonomi di sini. Jadi ya aku terus repetitif ini semua. Pastinya semuanya aku lakukan dengan cukup seru. Aku nggak kayak fokus ke satu hal terus-terusan, tapi aku kayak ngelakuin banyak hal. Dan di sini aku gacha. Ini kok nggak mau nerima? Oke. Density. Akhirnya Feather Falling, Silk Touch lumayan lah. Dan ya di sini aku mendapatkan enchanting yang cukup OP di sini. Dan mesinku udah terlalu bekerja sangat baik, jadi aku harus mematikannya dulu. Ini aku mendapatkan protection 3 dan efisiensi, dan aku terus grinding dan gacha dan memperbanyak villagerku. Tidak lupa juga di sini aku memperbanyak dirtku dengan menanam banyak pohon ini, jadi aku mendapatkan banyak dirt. Oke, saatnya aku ngebuat kandang domba sekarang. Di waktu yang sama aku juga grinding lagi untuk mendapatkan armor. Akhirnya kandang untuk dombanya telah jadi. Ini nggak kedinginan apa mereka? Ya salahku sih. Let's go. Dan ya aku bisa mendapatkan bed yang cukup banyak berkat itu. Di sini aku terus gacha. Aku mau protection dan masih belum dapat. Di sini ada mending, harganya lebih murah, harganya 10 emerald. Akhirnya aku mendapatkan protection 4. Let's go. Dan efisiensi dan unbreaking. Ini mantep banget sih. Selagi begitu aku terus skinku ngebug, ya udahlah. Kurang lebih karena aku mau banyak emerald dan banyak uang, maka dari itu aku terus bekerja keras, dan setelah berhari-hari aku mendapatkan buku apa yang aku mau dan juga banyak hal di sini. Akhirnya aku mendapatkan sepatu diamond. Di sini juga ada helm sih, bentar. Nah, akhirnya setelah beberapa lama XP yang berjatuhan aku gunakan untuk X-ku. Dan di sini aku trade lagi, tapi ini lebih mahal sih. Jadi ya kurang lebih armor yang tersisa, mungkin celana aku akan crafting aja sih nanti. Aku pun membuat roket, dan di sini aku sudah full diamond dengan diamond yang aku gunakan saat ini. Tapi ya masih belum ada protection sih. Sebentar, aku grinding sedikit lagi. Aku pun melakukan hal yang sama lagi, yaitu enchanting dan menukarkan stick ini untuk emerald. Dan pada akhirnya karena aku mendapatkan seluruh enchanting, yaitu protection di armorku, aku pun sudah selesai. Jadi sekarang aku ngebuat platform bullet dulu. Ya sedihnya aku nggak punya rumah sih di sini, jadi ya aku pun langsung saja menggunakan snow block yang aku punya dan ngebuat platform. Di sini ada wandering trader yang berguna sekarang. Ada dark oak sama cherry blossom. Let's go. Di sini aku cukup puas dengan ini, dan ya nanti rumahnya ada di tengah sih. Kurang lebih sekarang aku mau AFK-in cobblestone, lalu kita masak cobblestone-nya menjadi stone. Tapi ya aku belum punya lava sih. Aku benerin pickaxe-ku dulu sekarang. Dan pada akhirnya di nether ini aku ngambilin blok yang mungkin aku butuhkan nantinya. Di sini itu banyak banget item OP dan ada buku-buku bagus, dan ya saatnya aku ngebuat rumahku sekarang. Rumahku pun akhirnya jadi di sini. Bisa kita lihat ketika kita masuk ke dalam. Di sini interiornya seperti ini. Dan di atasnya ada magma dan ametis ya. Nanti di sini ada kasurku sih. Keren aja gitu di sini. Tampak jauh gitu, kayak lumayan lah, kayak istana kecil gitu loh. Jadi aku kayak damai ada di sini. Oke, sudah waktunya kita sedikit serius. Di sini aku mau ke nether. Dengan persiapan ini, mungkin saja aku baik-baik saja. Hal pertama yang aku lakukan adalah meng-trade barter ini untuk piglin. Jadi aku dapat fire resistensi. Di sini aku terus barter dan ya cukup lama sih. Oh, dread guys, let's go.
Dan ya saatnya kita explore. Aku nggak mau ngabisin banyak firework, jadi ya kurang lebih aku akan jalan terbang. Aku nemu bestian pertama di sini, tapi aku nggak akan terdistract. Dan bestian kedua di sini, dan aku nggak akan ke distract. Dan ya trade gas lagi. Lalu di sini aku ambil aja deh. Let's go. Dan ya kurang lebih di sini aku masih terus jalan. Sudah di 2800 blok, dan di sini aku masih belum ketemu dengan fortress ya. Bastion ketiga. Yang bener aja giliran aku cari nggak ada, tapi setelah 3500 blok akhirnya aku menemukannya. Aku pun masuk ke fortressnya, dan ya aku makan golden appleku dulu untuk fire resistant. Terus juga di sini aku ngalahin beberapa mobnya, dan pada akhirnya aku pun bertemu dengan material penting di potion. Ini adalah sobatku. Jadi ya kurang lebih aku akan farming blaze ini terus dan terus menerus sampai aku bosan. Setelah bosan aku pun mendapatkan 14 blaze rod di sini. Jadi ya saatnya kita pulang. Let's go. Dan ya kita akan melewati tebing-tebing ini, dan aku bertemu fortress di koordinat 300 dan 140. Yang bener aja aku jalan 3000 blok tadi. Tapi ya cukup baik untuk mengetahui hal itu karena aku bisa buat potion nantinya. Di sini aku farming gunpowder dulu karena udah roketku tinggal 11. Tapi paling satisfying farming ini sih, amethyst ini enak banget sih. Dan ya kurang lebih aku menghabiskan waktuku untuk farming dan juga grinding. Di sini aku tanpa sengaja mikir, loh kok aku crafting semua, aku nggak bisa ngebuat brewing stand dong. Ya ini nama baikku sebagai lupakan. Let's go. Nah kurang lebih di sini aku terus grinding mobnya hingga mendapatkan banyak gunpowder, dan akhirnya aku tidur. Nggak jadi. Akhirnya aku tidur di rumahku. Let's go. Oke, di hari ke-100. Sebenarnya ini hari ke-87 sih. Dan ya, kurang lebih aku mau ke the end. Let's go. Saatnya kita serius dikit gak sih? Ya, aku kalau mati nggak lucu sih. Let's go. Di sini aku minum strength potion dan saatnya kita terbang untuk menghabisi kristalnya. Dan di sini ada hal yang cukup janggal, yaitu entah kenapa arrowku itu slow banget ketika aku luncurkan. Jadi kurang lebih di sini aku kayak wait what, kok nge-slow gitu. Ternyata itu adalah lag dari gamenya. Kayak random tick speednya kayak kecil gitu. Padahal nggak aku apa-apain gitu. Dan ya di sini fightingnya jujur menguntungkan, tapi jujur aku nggak merasa seru gitu karena nggak terlalu berbahaya jadinya. Ini loh momen saat nge-slow kayak gini yang aku maksud kalau kalian belum ngerti. Jadi ya ini terjadi di sini. Jadi aku bisa ngeliat ini. Aku dewa, buset. Satu sisi nguntungin aku, tapi satu sisi lainnya agak sedih sih karena lag ini ngebantu, tapi lag ini juga kayak kurang lebih ketika aku ngehit gini kayak telat gitu loh damage yang masuk. Jadi ya aku pikir akan sangat berat, tapi nggak berat. Oke lah, nggak apa-apa. Lah dia bisa tenggelam gini. Waduh. Nah kurang lebih di sini aku terus ngancurin dirinya hingga benar-benar sisa sedikit darahnya. Aku pakai trident soalnya damage-nya plus 8, kalau diamond sword itu plus 7, dan udah deh selesai, tamat. Ya pas banget di hari ke-100 di itunya. Tapi ya di sini aku masih ada 13 hari lagi, jadi aku masih belum puas ngebuildingnya. Langsung aja di sini aku ambil ender egg-nya, dan ya ini itu nice banget. Nih lihat dia telat gitu loh hancurnya. Duar. Oke, kurang lebih saatnya aku lanjut untuk nge-building sesuatu. Hal pertama yang aku mau build adalah ruangan display. Lalu aku mau upgrade mob grinder ini jadi double red. Jadi let's go.
Aku kurang lebih enchanting di sini, dan ya kurang lebih aku memperbanyak lagi mouse blocknya. Lalu aku lanjut nge-build. Yap, kalian tahu di sini mouse blockku kurang dan pickaxe-ku hampir hancur, tapi untungnya aku bisa memperbanyak mouse blockku lagi. Ya, ini happy guys-nya juga ikutan nge-slow, alamak. No way. Dengan blok-blok emerald terus juga diamond yang aku buat, lalu juga elytra ini adalah item yang aku display, dan di sini ada banyak guys di sini. Dan ya, let's go. Sedikit lagi, akhirnya display room pun jadi. Nice banget di sini. Jadi ya nanti aku kayak tinggal berdiri di tengah-tengah sini gitu loh. Let's go. Oh ya, aku juga nggak boleh lupa sih sama. Oke, saatnya aku upgrade mob grinderku. Dan boom, telah jadi. Di sini mesinnya terus bekerja untukku selagi aku sering pakai. Dan saatnya aku grinding sebentar deh. Lagi-lagi di sini ada lamanya doang. Wandering tradernya hilang. Ya udahlah. Kurang lebih saatnya aku untuk farming terus dan mendapatkan cukup banyak tulang. Dari tulang itu aku mau buat kandang axolotl di sini. Ini dia ngapain di sini? Ya ampun. Oke, saatnya kita lanjut nge-build lagi, dan ada witch di sini. Dia ngapain juga di sini? Bro, ingin berperang. Nah, saatnya kita lanjut. Let's go. Kandang axolotlnya telah jadi. Di sini aku tinggal nambahin air doang, terus sama axolotlnya pastinya. Let's go. Kandang axolotlnya telah jadi, dan di sini udah di malam hari ketika aku tidur. Akhirnya sudah hari ke 113. Kita sudah mencapai 100 hari di sini. Kurang lebih di sini banyak pencapaian yang aku raih. Ya ini nggak ke DNC, tapi aku mendapatkannya, dan terima kasih telah menonton. Semoga kalian terhibur. Sorry BTW mic-ku sedikit rusak, jadi ya let's go.